Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa ajaib dan heran kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kembali kami datang pagi hari ini, dan segala persembahan kami Tuhan yang kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang Kau buat indah di dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami membawa pujian kami di hadapan Kau. Kami membawa hormat dan sembah kami Bapa. Sebab Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Ini korban syukur kami Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup itu, karena Engkau telah membawa kami, keluarga per keluarga, saudara-saudara, untuk ada di tempat ini, memuji-muliakan nama Tuhan di dalam hari Minggu yang kudus ini Bapa di surga. Dan kami boleh bersyukur atas satu minggu sudah kami lalui, banyak hal, banyak peristiwa yang kami alami, tapi itu merupakan hal-hal yang
kami anggap biasa, tetapi bagi Engkau hal-hal yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa di surga. Kami juga bersuka cita atas doa-doa yang sudah Tuhan jawab. Entahkah doa itu pergumulan pribadi kami tidak tahu, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu mengetahui setiap pergumulan jemaat di dalam tempat ini. Kami bersuka cita, bersukaria, bersyukur atas itu semua ya Bapa di surga. Kami juga bersyukur dan berdoa bersama untuk adik kekasih kami, anak Kristofalo yang hari ini berulang tahun Bapa di surga. Berikan umur yang panjang kepada dia. Di dalam masa pertumbuhan Kau memberkati dia, dan biarlah dia menjadi anak yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah orang tua mendidik dia, mendidik di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan mengajarkan dia tentang bagaimana menghidupi dirinya sendiri. Dan Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu boleh datang menjamah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, memohon kepada Tuhan untuk kehidupan jemaat dan pergumulan jemaat dalam hal ini iman ya Tuhan Yesus. Iman kami boleh kecil, tetapi biar kami memandang kepada Engkau Allah yang hidup itu berkuasa itu. Biar tambahkan iman kepada kami Bapa di surga. Biar iman kami sekecil ini boleh menjadi iman yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa ekonomi daripada jemaat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau pulihkan keadaan ekonomi mereka, pergumulan dan dalam mereka dari sisi ekonomi. Tuhan memberkati. Bahkan di masa pandemi kami percaya bahwa walaupun pandemi tetap berjalan dan kami tidak semua tambah berat, tapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan keadaan ekonomi kami satu persatu Bapa di surga. Kami juga berdoa buat keluarga tempat ini. Setiap kali punya pergumulan sendiri-sendiri Bapa di surga, tetapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang hidup itu memberikan kami sesuatu hal luar biasa dan kami menghargai itu Bapa di surga. Segala kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan ada bersama dengan kami keluarga tempat ini, sehingga iman kami tidak goyah, tetapi kami memandang kepada Engkau sebagai Allah yang hidup dan berkuasa dan hidup kami selama-lamanya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang sudah kami peroleh, dan masing-masing kami boleh menghadapi dan setia atas pekerjaan yang Kau sudah berikan kepada kami Bapa di surga. Walaupun kami seluruh karyawan, tetapi biarlah iman dan pengharapan kami, dan biarlah melalui pekerjaan kami ini Bapa di surga, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah dimanapun kami bekerja, dari jenis pekerjaan apapun itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Dan biarlah kami menjadi teladan buat teman-teman kami yang bersama dengan kami, tetapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka melihat kami sebagai anak Tuhan dan mengasihi mereka satu persatu Bapa di surga. Kami juga berdoa buat dua hati. Kami tahu Bapa di surga, dua keluarga di tempat ini sama merindukan keturunan yang cinta akan Tuhan yang datang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak Riki Ayat Dami dan juga Ibu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari tempat ini berdoa Yesus Kristus Tuhan mencamat seluruh keluarga ini. Mereka setia melayani Tuhan, dan kami juga tahu Tuhan Yesus bahwa dalam persiapan mereka tidak akan sesuatu yang sia-sia, tapi di dalam pergumulan untuk hati mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan sesuai dengan rencana Tuhan saja. Kami juga berdoa buat ibadah perayaan Natal tahun ini dan hari ulang tahun gereja kami yang akan dilaksanakan 20 Desember 2020 Bapa di surga. Kami tahu Bapa di surga, sangat sederhana kami merayakan Bapa di surga karena pandemi ini bisa berlangsung, dan kami tidak tahu kapan akan melandai Bapa di surga. Tapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala persiapan yang sudah kami lakukan, karena Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kehidupan hamba Tuhan di tempat ini. Bapak di Mustafa dan seluruh keluarga Tuhan Yesus memberkati, istri yang menampingi, belum melayani di tempat ini. Bahkan kedua anaknya yang masuk usia remaja dan pemuda juga Tuhan menampingi, bahkan membantu kami dalam pelayanan di sini. Kiranya Allah memberkati setiap langkah gerak mereka dalam Engkau kepada surga, dan ajarlah Pak Adi Mustafa untuk mengajari kami tentang suatu kebaikan dan kebenaran yang datang daripada Tuhan saja. Kami juga berpenuh yang ada. Setiap program gereja yang sudah kami lakukan sedang dan akan kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengundang Roh hadir tengah-tengah pengurus ini sehingga mereka punya hati mengasihi Tuhan. Ketika program medicine akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa pengurus yang terpilih, kiranya Tuhan tetap menopang dan menyertai kami sehingga kami sesama komisi boleh sangat menghargai dan menopang satu sama lain pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Kami juga berdoa seluruh pelayan Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh hikmat dan bijaksana dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sahabat sesama kami. Kami menjadi pelayan gereja di tempat ini. Biar kami menjadi pelayan gereja setia kepada Tuhan serta manusia, menghormati satu sama lain di dalam ibadah di tempat ini Bapa di surga. Kami juga berdoa bersinode PKB dan pelayanan penyiaran misi Indonesia Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam wadah ini kami boleh melayani Engkau melalui tempat wadah-wadah ini.
kami boleh memiliki hati mengasihi Engkau, terutama untuk penginjilan misi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Engkau mengajari kami untuk mengasihi, Engkau mengajari kami pergi dan jadikan semua bangsa murid-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berdoa, setiap penginjilan yang ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia, bahkan di tempat ini juga Tuhan Yesus. Karena Tuhan campur tangan sehingga semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan, dan kami membuahkan hasil untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap orang boleh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Engkau pribadi. Kami juga berdoa bagi gereja Kristen Hijau, di mana kami beribadah, di mana kami gereja ini berdiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang memagari, memproteksi ruangan ini, tempat ini buat kami pakai beribadah. Dan biar tetangga kiri kami muka belakang boleh melihat kemuliaan Tuhan curah dari tempat ini, dan biarlah mereka melihat semua itu karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara kami Indonesia ini berdiri atas Tuhan, atas anugerah Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, proteksi dengan kuasa darah Tuhan saja. Segala apa yang dikerjakan oleh pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, kerana Tuhan mau melindungi dan memberkati. Bahkan pilkada 2020 sudah berlalu, tapi kami percaya setiap orang yang terpilih adalah itu dari Tuhan, dan biarlah kami tetap berdoa di tempat ini. Segala sesuatu yang dikerjakan, program dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati ya Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebenarnya berdoa dan sempat ini kepada Tuhan, tetapi biarlah doa ini Engkau sempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kami percaya Engkau menjawab dengan cara dan mujizat dengan cara dan waktu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau beraskan doa ini seperti Yesus sudah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah apa yang salah kami, seperti kami mengampuni kepada yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Kasihnya telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan syukur kita. Kita nyanyikan pujian kita. Menaikkan syukur. Bukan
Bapak Ibu, saya membuka ruang kesaksian bagi kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, saya menutup ruang kesaksian. Kita semua percaya bahwa hidup kita telah menjadi kesaksian yang baik bagi sekalian kita. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan pujian. Aku percaya janji-Mu iya dan amin.
Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam persekutuan yang indah ini. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau ya Bapa. Dan saat ini tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kepastian hidup bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkati setiap hati yang hadir pada hari ini Tuhan. Biar hati kami dikuatkan, hati kami dipulihkan, hati kami biarlah kami mau menyimpan firman-Mu, memeliharanya, serta kami mau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengar dengan setia Tuhan. Terima kasih banyak. Hamba yang menyampaikan, hamba penuh dengan keterbatasan, tapi biar kuasa Tuhan yang memampukan, menyanggupkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua yang hadir saat ini. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kehendak-Mu lah yang jadi. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan Natal ya, dimana kita tanpa terasa sudah masuk minggu kedua di bulan Desember ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan pasti di rumah Bapak Ibu sudah memasang pohon Natal, bahkan di gereja-gereja sudah memasang pohon Natal. Tentunya ada banyak aksesoris yang dipasang. Dan tahun ini ada yang berbeda penampilan pohon Natal ya, yang dihiasi dengan masker. Yang saya lihat di GKMI Cempaka Putih, yang kemarin Natal Ibu memang kami tidak hadir, tapi lihat di WA, iya ada yang berbeda. Ya, puji Tuhan, itu tandanya bahwa kita semua mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Yesus. Nah, namun kita perlu tahu bahwa saya membaca di sebuah buku itu dikatakan bahwa ternyata aksesoris itu ada maknanya tersendiri. Pernah saya waktu ngajar, ada seorang teman yang tidak seiman dengan saya bertanya, Miss, apa itu pohon Natal? Pasti kan ada artinya. Ternyata saya baca di sebuah buku itu dikatakan bahwa pohon Natal itu ternyata adalah pohon cemara, daunnya tetap hijau yang memberi makna hidup, harapan dan kehidupan. Nah, yang kedua itu aksesoris yang berikutnya itu ternyata ada karangan bunga yang kecil, biasa digantung di depan pintu ya. Jadi kalau kita kemana-mana, kalau ada yang masang bunga itu di depan pintu pasti orang Kristen ini. Jadi kalau kami biasa ke perumahan-perumahan lewatin, pasti dia orang Kristen ya. Jadi ada ciri khasnya. Ternyata itu artinya bahwa cinta Tuhan tidak akan pernah berakhir. Nah, dan selanjutnya itu Sinterklas. Sinterklas itu biasa kalau sudah muncul membawa hadiah, membawa kado, dan anak-anak pasti paling senang kalau munculnya Sinterklas dengan perutnya yang buncit, diisi dengan hadiah-hadiah. Ya, di dalamnya ada hadiah-hadiah. Itu menandakan bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan itu sumber berkat. Dia tidak pernah pelit dengan kita, Dia selalu memberkati kita. Nah, yang berikutnya yaitu lilin. Lilin itu menandakan bahwa terang dunia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri terang dunia. Jadi dia memberikan cahaya, menerangi kegelapan, agar kita manusia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang Tuhan. Nah, ini yang kelima lagi itu bintang Natal. Itu biasa di ujung ya. Itu menandakan bintang Bethlehem, bintang yang menghantarkan ketiga orang Majus itu ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Jadi dia yang menuntun.
Dia yang menerangi jalan bagi ketiga orang Majus itu. Dan yang keenam yaitu lonceng, ya. Kita punya lonceng, bahkan di pohon Natal juga ada lonceng. Nah, lonceng itu kalau dibunyikan tandanya bahwa membawa kabar sukacita bahwa Yesus sudah lahir dan mengajak semua orang percaya, ayo bersukacita sebab Dia sudah lahir. Dan yang ketujuh yaitu kaos kaki. Kadang aneh, kenapa ada kaos kaki? Nah, ternyata bahwa itu menunjukkan suatu di mana Santa Nikalos ini dia adalah orang yang suka berbagi berkat, berbagi rezeki, mau berbagi seperti hadiah. Jadi anak-anak itu pasti senang. Mereka percaya kalau hidup kita baik, hidup kita menyenangkan, pasti kita dapat hadiah. Jadi kaos kaki itu biasa digantung di depan pintu. Nanti mereka lihat ada nggak hadiahnya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau lebih tahu lagi kan YouTube Google sudah ada lebih dalam lagi karena memang uraiannya itu panjang sebenarnya, tapi saya ambil singkat-singkatnya. Dan di buku itu juga banyak mencatat ya. Tapi karena waktu saya ambil secara ringkas saja ya, inti-inti aja. Nah, jadi itu gambaran dari aksesoris Natal. Jadi kalau ibu-ibu pajang, bapak-bapak lihat ada pajangan itu, kita harus tahu artinya. Ya, seperti itu. Ya, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dan saya minta kesediaan dari Bapak Franky untuk membacakannya bagi kita semua. Karena suara Bapak Franky biasa tanpa mic pun jelas. Pasal 1 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 1 ayat yang 21 sampai yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, memeliharanya, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pembacaan Alkitab sudah menjelaskan dengan jelas mengapa Yesus harus datang. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-21 ya, sudah menjelaskan jelas bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yang kedua, mengapa Tuhan harus datang, harus hadir ke dunia ini? Karena dia menggenapi firman yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang ketiga ayat 23 itu di situ bahwa dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini yang menjadi ayat pembahasan kita hari ini, yaitu ayat 23 yaitu Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi tema hari ini adalah arti kehadiranmu atau arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kehadiran berarti menunjukkan kepada kehadiran seseorang. Mungkin kehadiran seseorang di dalam suatu komunitas, dalam suatu kumpulan, tentu membawa suatu perubahan atau pengaruh yang besar. Pengaruh yang bisa juga pengaruh dampak yang negatif, ada juga pengaruh yang dampaknya positif. Nah, kalau yang positif contohnya, mungkin di lingkungan rumah kita ada tetangga yang hadir ya, datang. Tetapi yang negatifnya dia susah bergaul, suka membawa ya situasinya rusuh jadinya. Terus
selalu ada kata-kata yang gak enak ya. Kalau di kata kasarnya membawa sial ya, ada yang membawa sial, tidak membawa keuntungan gitu. Ada juga kehadiran seseorang yang dalam suatu komunitas itu membawa hal yang positif, membawa suatu kebahagiaan tersendiri, membawa sukacita. Jadi bawahnya itu kita happy, bahagia, senang, dan juga membawa keuntungan bagi kita. Sebaliknya ya, tadi itu kerugian dan lain sebagainya. Tapi ini membawa suatu keuntungan, kebahagiaan tersendiri, membawa damai, membawa sukacita. Itu arti sebuah kehadiran. Tetapi ini kita bukan berbicara tentang kehadiran seseorang, tetapi bagaimana kita berbicara tentang kehadiran Yesus yang sesungguhnya, yang penuh arti dalam kehidupan orang percaya, yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah dijelaskan dalam Alkitab, mengapa dia harus datang, mengapa Tuhan harus hadir di dunia ini, sudah terpampang atau sudah saya sampaikan tadi di ayat 21, 22 dan 23 tadi. Dan hari ini bahwa betapa berartinya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Manusia akan hampa jika hidup tanpa Tuhan. Sehingga contohnya bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan, mereka keluar dari penekanan-penekanan, dan mereka adalah orang-orang yang tertindas. Tetapi Tuhan harus hadir karena Tuhan tahu bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17, karena mata saya kurang ini lihat di situ, minta tolong Kak Yuli bacakan buat kita. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai di ayat 18 ya Kak. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Berikutnya berjudul Allah menuntut umatnya. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju laut Berau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu gambaran bangsa Israel bahwa Tuhan tahu bahwa bangsa Israel tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan harus hadir di tengah-tengah mereka. Bayangkan Bapak Ibu ketika mereka keluar dari pembuangan itu, mereka harus keluar, dan ketika keluar dari tempat itu pasti memang secara manusia mereka bebas dari tekanan itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah mau turut bekerja di dalam proses-proses yang mereka hadapi. Sebenarnya ketika mereka keluar, hati mereka masih terluka, pikiran mereka masih kacau karena mereka terpungku atau mereka diproses, atau maksudnya di pembuangan itu mereka tertekan dan tertindas, disuruh kerja paksa, pasti lagi, belum lagi diomelin, belum lagi mungkin secara fisik pun mereka tersakiti. Tetapi di sini kita melihat ketika Allah membawa mereka keluar dari pembuangan itu, mereka butuh namanya pemulihan. Tetapi sebenarnya kita melihat bahwa bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan itu. Sebenarnya mereka harus bebas, tetapi mengapa mereka harus dihadapi lagi dengan proses yang namanya proses itu? Karena Tuhan tahu bahwa ketika mereka menghadapi tantangan yang ada di depan, musuh yang ada di depan, mereka pasti tidak kuat menghadapinya. Pasti mereka lemah. Mengapa? Karena hati mereka belum diproses dengan baik, belum dipulihkan. Pasti mereka menghadapi musuh tanpa hitungan. Mengapa? Pasti ada emosi. Karena apa? Kacau balau pikiran mereka. Karena baru keluar dari namanya pembuangan, tertekan, tertindas. Mereka merasa masih sakit di sini, sakit hati ya. Karena apa? Penindasan yang terjadi yang mereka alami. Di sana tidak ada kasih, di sana tidak ada perhatian. Sehingga ketika keluar, mereka memberontak, hati mereka masih memberontak. Lantas saya merenungkan, pantasan bangsa Israel, mereka memberontak. Dikatakan bahwa tegar tengkuk karena hati mereka yang masih belum terpulihkan.
Sehingga Tuhan mau hadir, Allah mau hadir menuntun mereka. Sebenarnya perjalanan rute yang singkat untuk mereka keluar, masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan alihkan kepada jalan rute yang panjang. Mengapa? Salah satu adalah dosa mereka. Tetapi hal yang terpenting bagi Tuhan, bahwa mereka mau diproses Tuhan agar hati mereka dipulihkan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan dengan proses itu. Sebenarnya bangsa Israel adalah bangsa terpilih, bangsa yang dikasihi Tuhan. Bebas dong, instan Tuhan kasih pertolongan itu. Ngapain harus mutar-mutar? Tetapi ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di situ. Sama dengan seseorang yang mungkin di tempat pekerjaannya atau di tempat dia kuliah atau lain sebagainya. Kalau dia mengalami tekanan, dia ditindas, Bapak Ibu, pasti dia keluar akan dampaknya beda. Pasti bawaannya marah, cepat tersinggung, karena hatinya belum terpulihkan. Makanya biasanya itu orang yang mengalami seperti itu biasa dilayani tersendiri agar dipulihkan. Demikian bangsa Israel, demikian pun Bapak Ibu, saudara dan saya. Tuhan rindu, Dia hadir dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita dibentuk, kita diproses hidup kita sudah menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang dewasa dalam menghadapi apapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ayat 18 bahwa Allah menuntun bangsa Israel. Dan pada ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa tiang awan, tiang api. Sebenarnya ngapain Tuhan harus lakukan itu? Karena Tuhan mau mereka mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga hati dan hidup mereka mengalami Tuhan. Ternyata Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan, iya ya, seperti juga kehidupan kita ya. Tatkala kita dihadapi tantangan, masalah, ya, kita harus kuat karena ada Tuhan di situ. Tuhan membentuk kita melalui suami kita dengan cara seperti itu. Suami, anak-anak kita dibentuk supaya apa? Kita menjadi pribadi yang dewasa dalam menghadapi suatu masalah seperti bangsa Israel. Memang waktu yang sungguh sangat panjang, 40 tahun bukan waktu yang singkat. Kita proses pergumulan belum sepanjang, belum seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Gak seberapa. Ini sepanjang hidup kita, pergumulan itu selalu ada, silih berganti. Dengan cara yang berbeda-beda Tuhan menolong kita. Demikian bangsa Israel. Tuhan menuntun di depan mereka karena kasih-Nya. Tuhan membimbing mereka, menyertai mereka. Tuhan, ini loh saya, siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Bahkan Tuhan ada di depan agar menuntun mereka melalui jalan-jalan yang harus mereka lalui dengan pertolongan Tuhan. Banyak sekali liku-liku yang harus mereka hadapi, tetapi Tuhan membawa mereka melalui rute yang panjang dan waktu yang sangat panjang. Bukan berarti Tuhan melepaskan tangannya, tetapi Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Di pembuangan gak ada kasih, Bapak Ibu, tidak ada perhatian di sana. Sama seperti tantangan yang kita hadapi. Seolah-olah Tuhan di mana Tuhan? Seolah Tuhan tidak ada. Tetapi pada kenyataannya dengan iman kita, Tuhan ada di dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh kita semua. Bangsa Israel pun demikian, Bapak Ibu. Tuhan tidak melepaskan tangannya. Memang itu proses di mana Tuhan terkadang membiarkan mereka sampai dikatakan mereka berteriak. Seandainya kami tidak ikut datang ke sini, seandainya kita tidak keluar dari pembuangan, kita tidak seperti ini, kita tidak menderita. Terkadang kita mengeluh. Terkadang kita kecewa. Seperti bangsa Israel, mereka kecewa. Masa sih kami di sini mati kelaparan? Tuhan gak langsung kasih instan, tetapi melalui proses itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengeluh, mengadu kepada Musa. Mendingan kita lebih baik di Mesir saja. Terkadang kita beranggapan, udahlah, beginilah, ini yang terjadi, sudahlah. Tetapi ingat, ada Tuhan yang mau hadir. Karena betapa berartinya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan berartinya kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan siang dan malam. Perjalanan yang jauh harus mereka tembus dengan begitu banyak tantangan dan
yang mengancam mereka, tetapi Tuhan menopang, Tuhan menolong mereka pada saat yang terindah, saat yang baik, saat yang tepat. Terkadang di dalam saat menantikan pertolongan Tuhan, ada persungutan, ada rasa menggerutu, sedih, kecewa, dan putus asa. Tetapi ingat bahwa di balik semuanya itu, Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang sabar, orang yang kuat dalam menghadapi tantangan itu. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, yang pertama bahwa Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Dan hal yang kedua, bahwa kehadiran Tuhan membawa suatu perubahan dan dampak yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Tapi sangat disayangkan, masih banyak orang, masih ada orang yang menolak kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, mereka pada saat Maria dan Yusuf mengetok pintu, mereka katakan, tidak ada tempat bagimu. Betapa kecewanya Yusuf dan Maria. Tetapi itulah kenyataan, realita yang harus mereka hadapi. Bahkan si Bapak Herodes, raja yang luar biasa, dia pun menolak kehadiran Yesus. Bapak Ibu, betapa ruginya jika kita menolak kehadiran Tuhan. Dia menolak Yesus dan dengan berbagai cara dia lakukan sensus. Setiap anak laki-laki yang masih bayi ditumpas, dibunuh. Mengapa? Karena dia takut bahwa kehadiran Tuhan akan membuat kedudukannya akan tergeser. Itu ketakutan. Ternyata Tuhan itu hadir membawa satu dampak yang positif, yang membangun iman kita. Tetapi Herodes beda, dan orang-orang yang menolak Yesus kasihan banget. Kadang sedih, ya ampun Tuhan. Itukah mereka menolak Tuhan? Masih banyak orang percaya, orang Kristen yang menolak Tuhan. Dengan cara apa? Hari Minggu adalah hari yang biasa bagi mereka. Itu secara halus kita menolak Tuhan. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang istimewa karena kita membuka hati kita, menerima kehadiran Yesus yang lahir bagi kita. Karena dia membawa perubahan, membawa satu sukacita bagi kita. Selain dia selamatkan kita, ternyata dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup jasmani kita. Selama corona Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mungkin di antara kita mengalami ciri-ciri COVID itu, tetapi Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita, seperti kesaksian yang sudah disampaikan oleh pelayan Tuhan Ibu Frankie. Bahkan karena kita juga mungkin mengalami hal itu, tapi Tuhan hadir di situ. Secara fisik kita tidak meraba dan tidak bisa memegang tangan Tuhan, tetapi dia hadir menolong dan menyembuhkan kita. Karena kehadiran Tuhan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan, Tuhan hadir nggak sembarang hadir, tapi dia hadir tujuan yang jelas. Ada tujuan yang pasti dalam kehidupan orang percaya. Maka rugilah orang yang menolak Tuhan, menyesallah orang yang menolak Tuhan. Dia tidak akan menerima keselamatan itu di dalam Tuhan. Seperti di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang terhilang, tetapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Sudah cari, selamatkan lagi. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Makanya jangan pernah menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kehadirannya membawa berkat dalam hidup kita. Adakah selama COVID Bapak Ibu kelaparan? Tidak. Semua Tuhan siapkan lewat bansos, walaupun ya enak nggak enak, telan dimasak ya. Kita bikin bumbu yang enak, racik, yang penting bisa telan gitu ya makanan itu. Bahkan ada burung gagak. Burung gagak itu artinya Tuhan siapkan orang-orang ya mengantar berkat yang sudah langsung jadi. Luar biasa seperti bangsa Israel. Tuhan menyediakan makan minum bagi mereka, yaitu roti mana dan daging lagi. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama COVID, Tuhan tidak melantarkan kita, tetapi Tuhan memelihara kita dengan cinta, dengan kasih-Nya. Luar biasa. Makanya jangan pernah menolak kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Natal tahun ini di tanggal 20 jam 9 pagi
yang akan kita rayakan bersama-sama. Walaupun sederhana, tapi ingat, Dia datang dalam kesederhanaan, tetapi sungguh amat istimewa. Yesus itu bagi kita di hati kita. Dan itu Bapak Ibu, jangan pernah menutup hati buat Tuhan, tapi biarlah hatimu terbuka, Bapak Ibu, hatimu terbuka untuk Tuhan. Karena Dia membawa sukacita, membawa damai, membawa kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tidak hanya secara jasmani, tapi rohani kita pun terjamin karena kehadiran Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan yang sangat berarti itu menjadi kekuatan bagi kita. Tetap semangat, maju terus. Ingat, jangan pernah menolak kasih karunia Tuhan. Dan ingat apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan buat Tuhan. Lakukanlah selama kita masih diberikan kesempatan. Memberilah selama kita masih diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah beralasan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Natal sudah dekat, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita seperti 3 orang Majus itu. Membawa emas, mur, dan kemenyan. Bawalah apa yang punya kita miliki. Ingat bahwa itu semua datang dari Tuhan. Berikanlah kepada Dia, Sang Allah yang hadir selalu dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang tidak pernah menolak Tuhan. Bersukacitalah sebab Dialah Allah yang luar biasa, selalu hadir dalam suka maupun dalam duka kita. Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa betapa berartinya kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kuatkan iman dan percaya kami. Untuk biarlah menjadi pribadi-pribadi yang Engkau kasihi Tuhan. Yang mengasihi Engkau, menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Di tempat inilah Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kami menemukan kasih-Mu. Dan kehadiran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan cinta kami, menjadi suatu ketaatan kami kepadamu Tuhan. Tolong Bapa, Engkau berkati kami Tuhan, sehingga biarlah kami memberi dengan sukacita. Kami memberikan dengan tulus, karena apa yang Tuhan berikan bagi kami mau berikan bagi Engkau sebagai rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati, Allah yang menguduskannya. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk kita maju ke depan untuk memberikan persembahan kita. Terima kasih untuk pemberian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan bangun berdiri. Kita akan komitmen pemberian bersama-sama. Sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan Imam Rasuli bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengaku Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan mengakhiri dengan sebuah pujian, arti kehadiran-Mu. Amin.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.